Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Kita akan ngobrol bicara soal timnas U23 kita yang sudah kita ketahui bersama. 30 pemain, pelatih Gerald van den Berg sudah mengumumkan dan nantinya pada tanggal 20 bulan Juni ini, semua pemain akan ikut dalam TC. Pemusatan latihan itu dalam rangka menghadapi Piala AFF U23 yang saat ini dengan nama Asian Cup. Kita menjadi tuan rumah. Ada 2 stadion yang sudah disiapkan, teman-teman juga semua udah pasti tahu. Di Patriot Candrabaga Bekasi dan satu lagi di Stadion Kebanggaan kita, Gelora Bung Karno. Jadi itu 2 stadion itu akan menjadi tempat pertarungan bagi Jens Schraven dan kawan-kawan. Nah, kalau bicara dengan nama Jens Schraven ini, saya memang tertarik karena dialah satu-satunya pemain abroad yang bermain di luar, kan dia bermain di FC Dordrecht yang namanya masuk dalam list 30 pemain. Tadinya kan banyak yang mengharapkan ada pemain-pemain lain seperti Marcelino, ya, kemudian ada Ivar Jenner, Rafael Struijk, ada Justin Hubner yang bisa ikut di dalam. Ya, paling tidak lah kalau di depan itu orang sedang menunggu bagaimana duet antara Jens Schraven dan Rafael Struijk. Apalagi Rafael sedang mencari klub setelah dia tidak bermain lagi di Liga Australia. Jadi ini cocok diharapkan. Tapi ternyata tidak ada nama-nama yang disebut itu kecuali Jens Schraven. Kalau Jens Schraven ini memang saya sudah menduga bahwa dia akan tetap dipanggil ketika Van den Berg mengunggah beberapa foto dia pertemuan dengan Jens Schraven, sehingga nama dia yang ada di depan. Nah, ini ngeri-ngeri sedap kalau bisa dikatakan. Kenapa demikian? Karena memang kita butuh pemain-pemain yang bagus kalau target kita ingin menjadi juara. Ya, kita harus punya pemain-pemain yang kuat. Ya, tapi Van den Berg sudah mengatakan bahwa ini pilihan terbaik dia. Oke lah, kita selalu mendukung saja. Tetapi akan alangkah lebih bagus memang kalau ada Marcelino misalnya di bawah, ya dia bawa, kemudian ada Raven, ya ada Justin Hubner. Karena Justin Hubner juga sedang mencari klub setelah dia tidak di Wolverhampton U21 kan. Jadi saya pikir oke lah. Ya, ada pemain-pemain lain, mungkin Welber ikut di dalam, ya maksudnya Welber Yadi misalnya ikut. Kemudian ada Dion Marks, Tim Hypens, tapi kemarin juga manajer Pak Sumardi sudah mengatakan bahwa 2 pemain ini yang bermain di FC Emmen dan di Top Os di Belanda itu tidak diberi izin oleh klub mereka, 2 pemain belakang kita ini, sehingga mereka tidak bisa datang karena konon kabarnya ini kan bukan di acara FIFA Matchday. Mereka akan melepaskan Dion Marks dan juga dengan Tim Hypens kalau di FIFA Matchday. Oke lah. Tetapi kita kembali ke lini serang kita. Jens Schraven berarti akan menjadi tumpuan harapan ya, di lini serang. Ya, karena dia di U19 2024 kan ketika menjadi juara dia 5 match, 4 gol, 3 assist, itu luar biasa. Itu yang membuat dia juga ikut dibawa oleh Coach Indra Safri di Piala Asia ya. U20 di Cina, dan dalam mungkin 12 laga yang dia sudah mainkan di timnas U20 dia masih bisa berkontribusi dengan 4 gol dia. Jadi memang kalau di lini serang untuk tim usia muda dia baru 19 tidak diragukan lagi dengan kehadiran Jens Schraven. Namun ia harus ditopang dengan pemain-pemain yang bagus sebenarnya dari lini kedua, terutama untuk pasokan bola. Bagaimana distribusi bola ke arah dia. Ya tentunya akan kuat. Lain halnya kalau ada nama-nama tadi yang saya sebutkan, itu sangat bagus, akan memanjakan bagi Jens Schraven. Sehingga kita juga masih mengira siapa yang akan menjadi tandem dia di lini serang kita untuk U23 nantinya di Asian Cup ini. Ya, kalau bisa dilihat dari nama-nama di depan, ya saya coba untuk membacakan kembali kepada teman-teman. Ya, di depan itu ada Victor Detan, PSM Makassar. Kemudian ada Al-Haf Indi Al-Rizki dari Persis Solo. Ini yang dipanggil oleh Van den Berg. Ada Hoki Caraka. Hoki Caraka ini bahkan sudah bermain di level senior kan. Ketika di STY juga dia sempat dipanggil terus untuk bisa masuk. Nah, Hoki dari Sleman. Oke, kemudian ada Dominikus Dion juga dari Sleman, PSS Sleman teman-teman. Ada Firman Juliansa dari Semen Padang. Ya. Ada Rahmat Arjuna Reski dari Bali United. Dan Ahmad Wadil dari Malut United. Itulah nama-nama yang nantinya akan bersaing dalam seleksi yang akan dilakukan oleh Gerald van den Berg untuk menentukan, mungkin akan dipanggil paling tidak 3 lah di depan untuk striker kalau nggak salah ya.
Jadi dari nama-nama ini ada 8 nama di lini serang yang akan bersaing. Berarti ada 5 mungkin yang bisa gugur kalau 3 striker yang diambil ya. Saya pikir Jens Raven memang sudah dapat tempat. Masuklah nama Jens Raven. Berarti mungkin kalau ada 2 lagi, Victor Detan itu akan menjadi calon kuat menurut saya untuk ada di lini serang, dan Hoki Caraka. Saya pikir 3 ini yang bisa diplot. Saya tidak tahu dengan apa yang akan dilakukan oleh Gerald van den Berg. Ya mungkin saja dia bisa mengambil lebih, tapi kalau 3 dipilih ya Jens Raven, Hoki Caraka, dan pasti Victor Detan ya, yang akan ikut di dalam. Ya. Dan kita akan tunggu nantinya siapa pemain-pemain tengah yang akan bisa mendukung, memberikan asis-asis kepada Jens Raven yang ada di lini serang. Kalau kamu lihat di lini tengah, ada 7 pemain yang dipanggil dari 30 secara total. Itu ada Rivaldo Pakpahan Borneo, ada Robby Darwish Persib Bandung, Tony Firmansyah dari Persibaya Surabaya, Muhammad Raihan Hanan dari Persija Jakarta, Doni Tripamungkas Persija Jakarta, Yardan Yafi Persita Tangerang, dan Arkan Fikri Arema. Nah ini persaingan ketat. Kalau lihat dari nama-nama ini 7-7-nya ini kuat sekali. Ya. Paling tidak kalau diambil 6, ya, itu persaingan yang kita akan tunggu. Karena yang dari nama ini saya lihat cuma kalau Rivaldo saya pikir bisa akan masuk. Ya termasuk dengan Robby Darwish, Tony Firmansyah apalagi. Ya, dia akan masuk. Kemudian Raihan Hanan itu akan masuk. Doni Tripamungkas nggak usah kita ragukan dengan dia. Ya. Arkan Fikri punya pengalamannya, juga pernah bermain di level senior. Tinggal mungkin mau lihat apakah Yardan Yafi, pemain muda berbakat ini dari Persita Tangerang ini akan bersaing untuk masuk. Itu yang kita akan tunggu. Kalau 7-7-nya masuk itu luar biasa tim ini. Ya karena kan hanya 23 pemain yang nantinya masuk dalam list. Dan semua pemain-pemain ini bagus untuk masuk bola dari tengah, memanjakan seorang Jens Raven di depan. Nah, kita akan nantikan saja nama-nama untuk di lini tengah ini untuk bisa saling membantu baik dari 2 sayap dari sisi flank. Doni Tri pasti akan ada di kiri tentunya. Kalau bicara dengan Robby Darwish dia akan lebih bertahan. Tony Firmansyah juga akan bertahan. Arkan Fikri juga akan kuat dalam pertarungan box to box dan bertahan. Tinggal kita akan lihat dengan Rivaldo Pakpahan ya untuk bisa bermain di sana. Mungkin kalau dipasang di depan 2 ada Hoki dan Raven yang akan bermain di sana. Kalau katakannya dengan 4-4-2 ya, pasti di kiri itu pasti ada Doni Tri, dan di kanan kita akan tunggu di kanan. Bisa aja Victor Detan yang akan bermain dari sisi kanan. Tinggal Arkan Fikri yang bermain di tengah dengan Raihan Hanan atau dengan Tony Firmansyah. Itu menjadi opsi pilihan bagi seorang Gerald van den Berg. Semoga tim ini mendapatkan hasil yang positif ya di Piala AFF U23 atau Piala Asian Cup, di mana kita menjadi tuan rumah. Karena target kita kan nggak tanggung-tanggung harus juara, sudah menjadi tuan rumah ya. Tetapi komposisi pemain ini yang kita akan lihat bagaimana yang akan diracik oleh seorang Gerald van den Berg. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.